Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sururi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahil azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Segala puji milik Allah yang Allah memberikan kita kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Mudah-mudahan dengan sehat kita ini Allah memberikan kesempatan kita juga bisa selalu beribadah kepada Allah dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sahabat yang baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa syahwat ini sangat luar biasa harus dilawan. Ada hadis Rasulullah SAW as-sauma, sesungguhnya puasa, inna sauma wal Qur'an yasfa'anil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa itu dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada Allah, kepada manusia, seorang hambanya pada harian kiamat. Nanti Al-Quran berkata wa yaqulul Qur'an wa yaqulus saum, maka puasa berkata ayu rabbi, siapa saja Rabb, mana'tu at'ama wa syahwata, orang yang mampu menahan makan dan syahwat, fayasfa'an, aku akan mengizinkan, aku memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini menggambarkan bahwa nanti pada harian kiamat puasa akan berhujah kepada Allah. Puasa ingin memberikan syafaat kepada seorang hamba dengan syarat dua, mana'tu at'ama, menahan makan, wasyahwata, dan syahwat. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas kenapa agama ini, ibadah ini, terutama ibadah puasa ini sangat titik tekan kepada syahwat. Karena syahwat ini yang masalah yang paling berat bagi manusia. Hidup kita itu cukup, tapi merasa kurang. Terkadang syahwat ini yang membuat kita merasa kurang. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, Zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa'i wal banin. Zuyyina, dihiasi manusia, hubus syahwat, dari cinta kepada syahwat. Siapa? Minan nisa, dari perempuan, wal banin, anak-anak. Wal qanatiri munqatarati minaz zahabi wal fiddah, dan mereka menumpuk-numpuk. Apa yang ditumpuk? Minaz zahab, dari emas, wal fiddati, dan dari perak, wal khairi musawwamati, dan hewan-hewan yang diikat, wal an'am, dan semuanya. An'am wal ars, an'am adalah kenikmatan semuanya. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan warning kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Zuyyina linnasi hubus syahwat, diberikan hubus syahwat, diberikan manusia itu dihiasi manusia itu dengan hubus syahwat, cinta kepada syahwat. Apa yang di syahwat ini? Jenis syahwat apa? Satu, minan nisa, dari perempuan. Maka godaan yang terbesar bagi seorang laki-laki minan nisa, dari perempuan. Banyak orang yang tadinya soleh, ketika Allah ujikan dengan perempuan, dia ikuti syahwat terhadap perempuan, akhirnya menjadi salah. Banyak sekali orang hidup cukup, kenapa dia korupsi? Karena bisa jadi pengaruh dari istrinya. Wal banina, dan anak-anak. Hati-hati, anak-anak kita juga bisa menjadi sumber masalah. Tidak sedikit orang tua yang baik, yang soleh, justru terhinakan karena dia tidak mampu menjaga anak-anaknya. Maka dalam urusan anak ini yang paling berat, bahkan Rasulullah mengatakan,
Maka tugas kita sebagai orang tua menjaga anak-anak. Jangan sampai kecintaan kita kepada istri, jangan sampai kecintaan kita kepada anak justru karena syahwat, bukan karena Allah. Cinta kita kepada istri harus karena Allah, cinta kita kepada anak juga harus karena Allah. Kita lanjut. Zuyina linnasi ubus syahwati minan nisa. Dan manusia itu dihiasi cinta kepada syahwat. Kepada siapa? Nisa, perempuan. Wal banina, dan anak-anak. Kemudian Allah mengatakan wal qanatiri muqattarati minal fiddah wal zahab. Dan syahwat ini, ciri khas syahwat ini menumpuk-numpuk. Artinya menumpuk-numpuk, syahwatnya ingin memiliki yang banyak, minal zahabi, dari emas, wal fiddati, dari perak, kemudian wal khayli musawwamati, hewan kuda yang diikat, artinya kendaraan, wal an'am, dan hewan ternak, wal hars, dan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa syahwat yang ditembakkan kepada kita, syahwat itu satu, ada yang disebut syahwat perempuan. Tidak sedikit orang terhinakan karena perempuan. Yang kedua, wal banina, syahwat kepada anak-anak. Terlalu cinta kita kepada anak-anak, lupa bahwa anak-anak itu bukan punya kita, anak-anak itu punya tanggung jawab. Yang kita harus tanamkan kepada anak-anak adalah ma ta'buduna min ba'di. Banyak sekali orang-orang tua justru karena syahwat, takut anaknya nggak makan, disekolahkan ke tempat-tempat justru yang membahayakan keimanan. Tidak sedikit orang tua yang soleh justru menggadaikan, seakan-akan ingin menghancurkan akidah anak. Kenapa? Zuyina. Kedua, kemudian yang ketiga adalah mungqattarati, mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk. Dari mana? Zahab, emas, wal fiddah, perak, wal khayli musawwamati, hewan kuda yang ditambatkan. Kalau sekarang ini yang disebut kendaraan. Kemudian wal an'am, hewan ternak, wal hars itu tanaman. Padahal Allah mengatakan zalika mataul hayatud dunya. Itu semua dari mataul hayatud dunya, hanya fata morgana di dunia. Wallahu inda husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah paling baik-baiknya tempat kembali. Hayat ini menjelaskan tentang bahayanya. Kita tidak akan pernah bahagia selama kita tidak memiliki, selama ini menjadi masalah besar kita, syahwat ini. Padahal Rasulullah dalam hadis lain mengatakan alamatun min arba'atis sa'ada, orang akan bahagia itu 4. Satu, al-jariyah, al-jarus salih, az-zaujatus salih. Apabila dia punya pasangan hidup yang soleh, maka tugas kita zuyina linnasi zuyina hubus syahwat minan nisa, maka tugas kita bagaimana istri kita itu menjadi istri yang solehah. Siapa yang mendidik kita sebagai suami, kita sebagai pimpinan rumah tangga ini? Maka pertama sekali orang tidak akan bahagia sebelum orang itu satu memiliki az-zaujatus saleh, punya istri atau pasangan hidup yang baik. Yang kedua, kata Rasulullah, al-jariyatus saleh, punya tetangga yang baik, punya teman yang baik. Kenapa? Teman ini akan sangat berpengaruh. Maka titip, ketika kita mencari teman, carilah teman itu karena Allah. Bukan karena pangkat, bukan karena kesukuan, karena semua selain Allah, maka akan dihancurkan oleh Allah dan justru menyeret kita kepada syahwat. Yang ketiga adalah kemudian pertama adalah al-jarus saleh, yang kedua al-jariyatus saleh, yang ketiga adalah al-babul wasi', rumah yang luas. Makna rumah yang luas adalah rumah-rumah yang diisi, dibangun atas dasar keimanan. Nah, banina, anak ini, maka anak adalah salah satu bagian dari isi rumah kita. Rumah kita tidak akan pernah merasa luas, tidak akan pernah merasa nikmat kalau tidak memiliki anak-anak yang soleh. Maka didik anak karena Allah, bukan karena syahwat. Yang ketiga kata Rasulullah, al-markabu hani, kendaraan yang nyaman. Mafhumnya kita memiliki kendaraan itu bukan karena syahwat.
Kita punya mobil, punya motor. Islam tidak melarang kita punya kendaraan, karena kendaraan juga itu memengaruhi mobilitas kita. Kita bergerak kemana, tapi yang harus kita jaga adalah jangan sampai istri kita, anak kita, harta yang kita tumpuk-tumpuk, kendaraan yang kita miliki, dan apapun yang kita miliki karena syahwat. Dan apa kata Allah mengatakan, zalika mata'ul hayatud dunya. Semua itu hanya perhiasan-perhiasan dunia yang bersifat fana. Kita punya istri akan ditinggalkan, punya anak akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, semua akan ditinggalkan. Dalam hidup kita yang singkat ini justru pertanggungjawaban itu yang berat. Maka Allah mengatakan dalam surat ini, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah indahu itu tetap di sisi Allah, husnul ma'ab, paling baik-baiknya tempat kembali. Artinya apa? Syahwat kita itu harus kita dorongnya, harus kita giring untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia tidak punya syahwat, tapi syahwatnya lillah, karena Allah taala. Karena ulama membagi syahwat dua. Satu, ada yang cinta, atau cinta ini ada dua. Satu, ada cinta karena Allah. Kedua, ada cinta karena syahwat. Boleh nggak kita cinta kepada anak? Boleh nggak kita cinta kepada istri? Boleh nggak kita cinta kepada harta? Boleh, tapi tujuan semua itu kepada Allah. Kita cinta kepada anak, kita pada istri karena Allah, maka didik istri kita menjadi istri yang solehah. Kita cinta kepada anak, maka didik anak kita menjadi anak soleh dan soleh. Kita punya emas, harta semua, maka giring harta kita semua untuk berjuang di jalan Allah. Nih, sahabat yang baik, maka yang poin-poin penting ibadah dalam hadis tadi, bahwa Allah akan memberikan, puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita, yang salah satunya adalah manatu asyahwata, mampu menahan syahwat. Dan Ramadan ini salah satu langkah kita untuk belajar untuk menahan syahwat kita. Belilah sesuatu yang memang butuh. Oh, beli pakaian cukup yang kita butuhkan, kendaraan cukup yang kita butuhkan, dan insya Allah kita beli apapun itu bukan karena syahwat, tapi karena Allah. Mudah-mudahan pembicaraan kita memberikan faedah kepada kita semua. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.